banteng atau gajah. Waduh, ini diatur ini sama Ibu Koster. Tapi di sini kelihatannya bahwa gajah ini cukup bongsor, cukup gemuk. Kenapa cukup gemuk? Karena dia didukung oleh Kim Plus. Di gajah, jika kamu sampai korupsi, saya akan kirim pasukan khusus dan mengejar kamu sendiri dimanapun kamu bersembunyi. Pertarungan politik, pertarungan di pilkada, pilgub di Bali tahun ini akan menjadi pertarungan yang sangat hebat, sangat sengit. Selamat sore para pemirsa sekalian, kembali kita bersama Mr. Puisi Live, di mana sejak Pilpres yang lalu Mr. Puisi Live banyak menganalisa, meneliti dan menginformasikan hal-hal yang ada di dalam pemilihan presiden yang begitu riuh. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh Bapak Prabowo. Memang di dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain, biasanya di Indonesia selalu ramai. Tetapi ketika Pak Prabowo sudah menjadi presiden yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober, ketika itu mulailah pilkada akan mewarnai seluruh Indonesia. Tetapi yang uniknya di sini, pilkada itu serentak di seluruh Indonesia. Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi KPU. Tetapi dari sekian pilkada yang akan dilakukan, yang akan kita bahas, yang akan kita analisa adalah pilkada-pilkada di tempat-tempat tertentu saja. Misalnya di Pulau Bali, pulau yang sangat digemari oleh para pencinta dan para wisatawan asing. Kemudian di DKI, kenapa di DKI harus dibahas? Karena DKI juga merupakan barometer daripada Republik Indonesia ini, pusat perekonomian, segala pusat perekonomian, pusat kekuasaan juga saat ini berdomisili di DKI. Tetapi yang paling unik, hari ini kita akan membahas pilgub di Pulau Bali. Kita berikan judul aja banteng atau gajah. Waduh, ini di sini kenapa harus banteng, kenapa harus gajah? Nah, ini kan ilustrasi saja mencerminkan bahwa PDI Perjuangan dengan simbol bantengnya sekarang ternyata tetap kukuh, tetap memilih Bapak Koster menjadi nomor 1, artinya menjadi calon gubernur. Cagup Bapak Koster kemudian sudah dipilih juga. Cawagupnya adalah Pak Giri Prasta. Nah, ini merupakan hal yang sangat riuh juga di Pulau Bali. Kenapa demikian? Karena Pak Giri Prasta ini menjadi rebutan. Ketika Pak Giri Prasta menginginkan dia menjadi nomor 1 di PDI, dia mulai memasang spanduk, poster di seluruh Pulau Bali. Sehingga dalam hal ini bahwa Pak Giri Prasta mungkin lebih dikenal sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, karena Giri Prasta yang dalam hal ini yang merupakan bupati saat itu sering sekali ke desa-desa, sering membantu masyarakat, sering membagi bagian bansos, sehingga seluruh masyarakat Bali itu sepertinya kecipratan bansos daripada wadung yang telah dibagi-bagikan oleh Giri Prasta. Sehingga ya
mereka sangat terkenal di Bali ini dan kepemimpinannya juga cukup bagus, cukup sukses. Tetapi kenapa kok tidak dipilih oleh Ibu Megawati sebagai cagupnya? Ini menjadi pertanyaan besar. Karena ada yang mengatakan apabila Giri Prasta itu dijadikan cawagupnya Koster, ya kemungkinan dia akan lari dari PDI. Tapi kenyataan itu kan tidak terjadi. Karena apa? Karena dalam hal ini Pak Koster itu dijagokan oleh Ibu Megawati. Nah, ini yang tidak pernah diprediksi oleh orang lain. Tetapi saya, Mr. Puisi, sesungguhnya sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Walaupun kebanyakan politikus, kebanyakan pengamat, kebanyakan analis mengatakan bahwa Giri Prasta tidak akan mau menjadi cawagup. Apalagi walaupun cawagupnya Pak Koster. Tetapi saya mendapat informasi A1 di mana salah satu tokoh PDI yang sangat kuat dan sangat dekat dengan Ibu Mega membisikkan sesuatu dengan saya. Ketika itu saya ketemu beliau, saya menanyakan, Pak, bagaimana Pak mengenai Pulau Bali? Mudah-mudahan calon Pulau Bali itu nanti betul-betul yang bagus, merakyat dan mampu membantu pariwisata. Kira-kira siapa Pak yang menjadi cagupnya dan cawagupnya? Beliau mengatakan Pak Koster. Waduh, terus saya jawab, apa mungkin Pak Koster itu menjadi nomor 1, nomor 2-nya Pak Giri. Sedangkan Pak Giri itu kan sangat banyak pengikutnya, sangat terkenal sekarang sampai ke pelosok-pelosok desa. Beliau menjawab begini, sudah nanti diatur nanti sama Ibu Koster, kemudian wakilnya Giri. Ternyata apa yang saya dengar ternyata betul adanya, sehingga orang banyak kecele. Jadi itulah bisik-bisik yang tidak orang tahu. Ternyata apa adanya, beliau itu mengatakan seperti itu, ternyata benar. Nah, ini kenapa harus demikian? Karena dari PDI Perjuangan pun mengkalkulasi apabila Pak Koster digabungkan dengan Pak Giri, kemungkinan ini bisa menang Pilgub di Pulau Bali. Giri Prasta sangat membantu masyarakat melalui bansosnya. Pak Koster sudah selesai membuat rakyat itu, terutama masalah-masalah kebudayaan. Pak Koster sungguh menonjol. Di mana di Pura Besaki sekarang infrastrukturnya begitu bagus, tempat parkirnya tertata, semuanya tertata dengan baik. Nah, pada waktu itu memang Pak Koster memang sangat aktif untuk membudayakan Pulau Bali ini sehingga dikenal di masyarakat ataupun di mancanegara. Misalnya contohnya nama hotel dengan sastra Bali. Nah, itu semua ide-ide dari Pak Koster. Yang sangat menjadi bingung itulah De Gajah. Nah, kita katakan De Gajah ini ya sebetulnya namanya, kita bilang banteng melawan gajah, ya kan namanya De Gajah dengan pas. Kemudian tetapi di sini kelihatannya bahwa gajah ini cukup bongsor, cukup gemuk. Kenapa cukup gemuk? Karena dia didukung oleh Kim Plus, di mana Gerindra mendukung dan mencalonkan De Gajah dan PAS, didukung oleh partai Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan plus lagi PKS. Ya memang plusnya di sini sih di Bali PKS tidak begitu menonjol, tidak begitu kuat. Tetapi dukungan partai-partai yang sangat gemuk ini sangat memungkinkan perlawanan De Gajah melawan Pak Koster itu nanti akan sangat seru.
Sebelum pemilihan ini, jauh hari sebelumnya, sesungguhnya di Gajah juga sudah mengadakan pendekatan dengan Pak Koster. Siapa tahu PDI bergabung dengan Gerindra, di Gajah menjadi wakil, itu sangat memungkinkan. Kemudian di Gajah juga mendekati diri dengan Pak Giri Prasetyo. Siapa tahu nanti Pak Giri Prasetyo keluar dari PDI, mencalonkan diri sebagai cagupnya berpasangan dengan di Gajah. Ternyata kenyataan itu tidak terjadi. Akhirnya Ibu sudah memutuskan Pak Koster cagup cawagupnya Giri Prasetyo. Nah, menjadi kebingungan juga sekarang di Gajah mau dengan siapa? Untuk mencalonkan sebagai gubernur, wakilnya siapa? Untuk menjadi wakilnya gubernur nanti siapa? Cagupnya dari siapa? Sangat bingung. Tetapi sangat brilian, ternyata di Gajah yang merasa kekuatannya tidak begitu besar, mampu mendekati salah satu tokoh PDI, yaitu Pak Agus yang bekas Bupati Singaraja. Jadi itu yang sudah menjadi pasangan yang udah pasti. Nah tentunya Pak di Gajah ini kan harus mencari pasangan yang isi tasnya tebal gitu loh. Kalau PDI Perjuangan mungkin Pak Giri, Pak Koster isi tasnya banyak. Ya di sini isi tasnya kurang, ya wajar mencari pasangan bekas mantan Bupati 2 kali itu menjadi cagupnya di Gajah. Tetapi yang sangat luar biasa ketika di Gajah itu diusung oleh Gerindra sebagai cagup. Nah, seharusnya kan sebagai cawagup, tetapi kan Pak Agus itu kan tidak banyak dikenal di Gerindra, sehingga Gerindra memutuskan dan melihat track record di Gajah ini adalah merakyat, punya relawan di Gajah, kemudian juga dia seorang pengalaman juga di DPR, kemudian pengalaman juga di organisasi kemasyarakatan, di organisasi pemuda, sehingga Gerindra beranilah mencalonkan di Gajah ini untuk sebagai cagup. Nah, sangat unik sekali beberapa pesan yang telah diberikan kepada di Gajah oleh Bapak Prabowo. Saya bisa bacakan bahwa pesan Bapak Presiden terpilih kepada di Gajah, sehingga di Gajah mendapat motivasi menjadi pemimpin yang amanah. Pesannya Bapak Prabowo seperti ini. Di Gajah, jika kamu sampai korupsi, saya akan kirim pasukan khusus dan mengejar kamu sendiri dimanapun kamu bersembunyi. Luar biasa pesan ini. Tapi jika kamu melaksanakan tugas dengan baik sebagai pelayan masyarakat Bali, apapun kebutuhan kamu untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali, saya akan support. Ini pesan yang luar biasa. Ini pesan untuk mendidik anak-anak muda berani bersikap jujur, transparan, dan berprestasi. Nah, seandainya pesan ini diberikan oleh Pak Prabowo kepada seluruh calon-calon gubernur di seluruh Indonesia yang dari Gerindra, percayalah Indonesia itu akan maju, mengurangi korupsi, dan kemungkinan juga Indonesia ini akan luar biasa hebatnya, di mana Presiden sendiri juga pasti akan bersinergi dengan para gubernur di daerah-daerah. Nah, sehingga apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden juga didukung oleh gubernur di daerah itu masing-masing. Nah, kalau ini yang betul-betul diterapkan oleh Gerindra, berarti Gerindra sendiri yang sebagai yang memenangkan Pilpres kemarin, di mana Bapak Prabowo akan memimpin kami di sini, berarti Bapak Prabowo sudah akan mencanangkan program-program anti korupsi. Nah, tetapi kita lihat nanti sejauh mana Bapak Prabowo mencepat program anti korupsi yang akan dilaksanakan setelah tanggal
20 Oktober yang akan datang. Itu yang akan terjadi. Maka pertarungan kali ini untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di Pulau Bali sangatlah sengit, sangatlah berimbang. Kenapa saya katakan berimbang? Walaupun suara di Pak Koster ini sebetulnya lebih besar daripada kumpulan partai politik yang disuaranya di Gajah. Kenapa saya katakan demikian? Ini akan mungkin terjadi pengulangan kembali ketika Pak Prabowo juga menang pada saat Pilpres ada di Provinsi Bali. Nah, juga diulangi mungkin nanti akan di Jawa Tengah, kemudian juga menang. Nah, kenapa bisa menang? Padahal PDI di Bali itu sangat kuat. Saya tidak mungkin rasanya bisa memenangkan pemilihan Pilpres, Pilgub di Pulau Bali. Tetapi kenyataannya, kenapa Bapak Prabowo suaranya menang di Bali? Kemungkinan sekali anak-anak muda, anak-anak milenial itulah yang jumlahnya jauh besar daripada orang-orang yang tua yang mendukung Pak Prabowo saat itu. Nah, kemungkinan hal ini bisa berulang ketika ada Pilgub, di mana calonnya adalah anak muda yang berprestasi, anak muda yang sangat mengerti dengan keadaan Pulau Bali ini dan ingin memajukan pariwisata, ingin membuat Bali itu bersih, tertib, ingin mengolah sampah itu menjadi listrik dan lain-lain. Nah, ini pemikiran-pemikiran muda seperti ini kemungkinan juga akan didukung oleh para milenial di Bali. Nah, kalau itu yang terjadi, De Gajah akan memimpin kita di Pulau Bali dan De Gajah akan menjadi gubernur. Tetapi kalau hal ini meleset, perjuangan dan program-program kerja yang dilakukan oleh Pak Koster lebih baik dari program yang akan dilakukan De Gajah, ya kemungkinan hal ini akan bisa berimbang. Penentunya nanti yang menentukan adalah rakyat Pulau Dewata. Pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Hati nurani rakyat tidak bisa dipengaruhi karena rakyat yang akan memilih pemimpin di Pulau Bali, pemimpin yang amanah, pemimpin muda, pemimpin yang baik hati dan banyak bergaul di masyarakat. Sekarang itu elektabilitasnya De Gajah ini cukup tinggi ya. Ya, memang mungkin kalau dibandingkan dengan elektabilitas dari Pak Giri, De Gajah masih jauh di bawah. Tetapi kenyataannya kalau De Gajah nanti bergabung dengan tokoh PDI, di mana tokoh PDI yang diajak bergabung ini adalah mantan 2 kali bupati di Singaraja. Nah, itu kita lihat bahwa Singaraja itu adalah penduduk yang terbanyak di pulau di Bali ini. Ya, itu yang membuat keuntungan untuk De Gajah, sehingga percayalah pertarungan politik, pertarungan di pilkada, pilgub di Bali tahun ini akan menjadi pertarungan yang sangat hebat, sangat sengit. Pak Giri yang kami hormati, De Gajah yang saya hormati, anak muda kali ini melawan orang tua, tetapi saya yakin De Gajah selalu hormat dengan yang lebih tua. Itu yang saya ketahui. Semoga perjuanganmu untuk membesarkan ataupun mengelola Pulau Bali dengan baik, untuk mendapatkan devisa lebih besar lagi, untuk menata kota yang lebih hebat lagi di Pulau Bali ini, semoga bisa menjadi kenyataan. Siapapun yang memimpin Pulau Bali ini, marilah kita saling bermaaf-maafkan apabila pilkada sudah selesai. Marilah kita kembangkan Pulau Bali, marilah kita marilah kita mulai menata kembali Pulau Bali, karena saat ini kita tahu bahwa Pulau Bali sudah terlalu padat. Maka program pemerintah dari Menteri Pariwisata juga akan mengadakan penataan kembali Pulau Bali, di mana terutama di selatan itu akan ada peraturan-peraturan dari pimpinan pariwisata pusat bahwa tidak boleh sawah-sawah tidak bisa dijadikan hotel. Setiap pojok sudah ada hotel.
Nah, apalagi sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus di Kura-Kura di Serangan. Kemudian ada satu lagi di Sanur. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Begitu banyak perkembangan pembangunan dengan ekonomi khusus di tengah-tengah laut itu yang akan meramaikan Pulau Bali. Bagaimana kalau infrastruktur di Pulau Bali tidak ada yang memikirkan? Nah, coba kita lihat sekarang, Bali hanya memiliki airport hanya satu. Sehingga pemerataan pembangunan di Pulau Bali hanya berfokus di selatan saja. Marilah kita memikirkan Pulau Bali ini agar perkembangan pariwisata menyebar sampai ke utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, jangan bosan-bosan melihat dan menyaksikan dan mengomentari apa yang kita bicarakan, apa yang kita analisa. Semoga analisa Mister Puisi kali ini mendapatkan perhatian masyarakat luas dan bisa memberi pencerahan bagi para pemirsa sekalian, sehingga mendapatkan gubernur Pulau Bali yang berikutnya, gubernur yang sangat luar biasa. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Mister Puisi Live. Bye.